harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah dasar. Iman adalah dasar. Iman tuh gampangnya dalam sebuah bangunan adalah fondasi. Tanpa fondasi semuanya nggak berguna. Tanpa dasar semuanya nggak berarti. Iman yang memegang janji-janji Tuhan yang disebut dalam firman Tuhan disebut dengan dasar, disebut dengan iman. Sebagai contoh, apa sih dasar? Pulang dari tempat ini oleh berkat Tuhan, besok pagi saudara beli mobil Mercy keluaran terbaru. Cepat-cepat bilang amin dulu. Harap juga ya. Saudara taruhlah yang harganya 3M, 3,5M gitu saudara. Saudara bayar cash and carry car, uang itu masuk. Dan dealernya bilang gini, aduh pak, mobilnya gak bisa diambil pak, karena masih di pabrik, habis papa mintanya warnanya nano-nano metalik. Misalnya saudara, dan saudara dikasih kertas, cari kertas sebagai PO bahwa mobil ini akan datang 1-2 bulan lagi. Pertanyaan saya, saudara percaya nggak? Pasti datang nggak? Itu yang dimaksud dengan dasar. Kenapa kamu percaya? Padahal uang kamu udah 3M masuk ke sana. Karena ada secari kertas PO yang menjadi dasar untuk kamu percaya. Secari kertas PO aja kamu percaya. Alkitab yang ratusan kertas, kita nggak mudah percaya. Makanya saya tulis dalam iman saya yang membedakan orang benar, orang beriman berharap dengan orang bukan beriman berharap adalah orang beriman kalau berharap punya dasar. Dasarnya apa? Firman Allah. Saya tulis dalam slide saya, iman bukan soal perasaan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan perasaan. Ikut Tuhan nggak bisa pakai perasaan, repot. Beriman pakai perasaan, repot. Karena perasaan kita tergantung sama tanggalan di kalender. Betul apa tidak? Kalau awal bulan, waduh kita happy-nya minta ampun, sukacita kita besar. Kita nyanyi lagu sungai sukacitamu melimpah dalam kekuningan. Mantap. Tapi kalau akhir bulan uang udah mulai habis, kita beda. Ku telah mati, tinggalkan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan perasaan. Karena kalau perasaan kita tergantung dengan nilai tukar rupiah. Aduh Bapak Pendeta, dolar menguat nih. Padahal dia nggak punya dolar. Bilang kiri kanan saudara, iman bukan perasaan bos. Yang kedua, iman bukan soal keadaan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan keadaan. Iman bukan keadaan. Karena keadaan itu netral. Yang setuju bilang amin. Keadaan apa? Netral. Jangan bilang begini, oh karena masalah besar iman saya hancur. No. Saya tulis dalam slide saya, situasi tidak pernah menghancurkan iman kita. Tapi situasi hanya mengungkapkan quality of our faith. Masalah itu netral. Situasi gak akan hancurin iman kita. Situasi hanya menunjukkan kualitas dari iman kita. Jadi kalau saudara bilang, aduh karena begini nih saya ninggalin Tuhan. No. Bukan iman. Bukan imanmu yang turun. Tapi memang dari sana ya kualitasnya gak ada. Memang imanmu gak punya kualitas aja gitu. That's why masalah itu netral. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu netral. Sama-sama bilang sama saya, keadaan itu netral. Apa buktinya? Dari keadaan kemiskinan bisa menghasilkan orang jahat, kemiskinan bisa menghasilkan orang baik. Betul apa tidak? Jadi tergantung saudara. Ada dari kemiskinan orang jadi baik, betul nggak? Ada dari kemiskinan orang jadi jahat. Keadaan itu netral. Kalau dibantu lah, masa tergantung respon nih. Woi. Amin. Amin. Ada dari kekayaan orang jadi makin ngandalin Tuhan, tapi ada dari kekayaan orang makin sombong. Betul apa tidak? Betul. Keadaan itu bilang kiri kanan saudara, keadaan netral bos. Bilang sama yang baru ngomong, lu jangan cari alasan jadi orang. Betul nggak? Aduh Bapak Pendeta nih nggak enak nih keadaan nih, nggak bisa ke gereja. Kamu cari alasan aja. Aduh Bapak Pendeta nih, makanya mohon maaf Bapak Pendeta, makanya saya pacaran sama Alahion Bapak Pendeta. Nah bisa gimana Bapak Pendeta, yang Kristen-Kristen, yang Petrus, Yakobus, Yohanes nggak muncul-muncul. Ya nongkrongnya di sayap suci. Halo? Amin. Kalau lo nongkrong di Kerinduanku Church, oh ketemu. Apa tuh wow-wow itu?
yang saudara yakini ada sesuatu yang salah, nggak bisa jaga. Tapi iman saudara walaupun kecil, mungkin ada keraguan di dalamnya, tapi saudara beriman kepada yang benar. Kata Ratu, aku baik-baik saja. Tarik ya? Aku baik-baik saja. Amin. Amin. Bilang kiri kanan saudara, bukan soal besar imannya. Kurang semangat bukan soal besar imannya. Tapi benar apa enggak imannya? Ya kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat dari kita. Salah beriman, gak peduli sebesar apapun imanmu, karena iman itu soal benar apa enggak. Saya tulis dalam slide saya, trial do not destroy faith, they reveal it. Iman, ujian tidak menghancurkan iman, ujian menyempurnakannya. Saya tulis lagi dalam slide selanjutnya, difficulty are meant to draw us closer to God, not drive us away from Him. Kesulitan tidak direncanakan Allah untuk menjauhkan kita dari Allah, tapi kesulitan dirancangkan Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Masalah itu netral. Bisa bikin kamu dekat sama Tuhan, tapi bisa bikin kamu jauh dari itu. Betul apa tidak? Bagi orang pecundang, ya kan nggak boleh keras mau ke gereja. Tapi bagi seorang pemenang, Shopee. Goyang ke kanan, goyang ke kiri, tangan lo, semua bilang shopping. Tolonglah, saya gak punya tenaga ini. Tolong. Jadi gini di HP ini, masuk ke setting. Di setting, pilih aplikasi, mute bisukan. Kalau lo nggak ngerti Inggris, bisukan. Bilang kiri kanan saudara salah boleh. Jangan on. Bagaimana memiliki iman? Makasih, itu bikin seger ibadah hari ini. Saya tunggu Tokopedia sebentar. Bagaimana memiliki iman? Kan itu pertanyaannya, betul apa enggak? Bagaimana memiliki iman? Mari kita lihat Roma 10 ayat yang ke-17. Pak, Bu, anak muda kita baca. 3, 2, ya, jadi Iman dari pendengaran dan pendengaran oleh firman ayat Kristus. ini nggak perlu diesek-gesek. Ayat ini nggak perlu dicek apa bahasa aslinya. Ayat ini nggak perlu dicek apa konteks dekat, konteks jauh. Ayat ini nggak perlu dilihat apa siapa yang no. Gampang banget arti dari ayat ini. Pengen punya iman nggak? Pengen, gampang udah. Iman timbul dari Pendengaran akan apa? firman Tuhan. Iman tuh nggak pernah timbul dari kisah gayung pink. Di hari ketawamu, berarti kamu gak baca firman. Karena gayung pink itu, saya gak boleh jemput anak saya lagi ke sekolah. Terus saya bilang, sayang, sekarang gak boleh kamu jemput. Ya. Takut ada gayung pink yang lain. Saya dari mulai gak tertarik, saya gak tertarik. Saya bilang sama istri saya, gue pakai di bahan khotbah nih. Selebgram selingkuh. Amin. Suaminya diambil Iman gara-gara itu sampai sekolah. tumbuh, iman itu ada, iman itu lahir, iman itu bertumbuh ketika kita mendengar firman setiap hari. Kalau dengarnya cuma seminggu sekali, maka imannya iman mingguan. Itu pun dengan catatan kita menyimak sungguh-sungguh. Dari muka ke kalau kan gue tahu. Udah datang telat, sibuk sama HP, seminggu sekali. Gue sangat katakan, mari jujur saja. Siapa di sini yang baca firman cuma seminggu sekali? Gue sangat katakan. Tapi dia pun banyak. Maka sekarang nggak maaf ya gereja modern, cuma aku udah males-males. Kalau dulu kita buka firman Allah, ada suara di gereja. Shopping. Kalau sekarang kita buka firman Tuhan, cepat dia. Tunggu media yang nyala. Betul apa enggak? Yes. Karena kenapa? Males. Boro-boro ulang di rumah. Boro-boro. Makanya nggak heran saya tulis dalam slide saya, kualitas iman kita ditentukan dari seberapa banyak iman yang kita dengar.
masuk ke telingamu, apa yang kamu izinkan menjadi pola pikirmu, apa yang kamu ingin, apa yang kamu izinkan menjadi apa yang kamu pikirkan. Gak heran kalau kamu khawatir. Kalau saya bilang gayung pink, kamu langsung ketawa. Karena kamu ngikutin. Berarti hidupmu hari-hari di Twitter, di Instagram, di Thread, di Facebook, di TikTok. Kalau ada konten-konten rohani, kamu skip. Kalau ada konten-konten gosip, kamu share. Pendeta khotbah, kamu gak pernah share, gak pernah like. Follow juga enggak. Tapi kalau orang-orang dunia, Jimin mau datang kemari, April, heboh Indonesia. Jimin mau datang, Jimin mau datang. Saya datang kali heboh. Makanya lebih banyak dengar firman Tuhan, kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Lebih banyak dengar firman Tuhan. We are what we eat. Apa yang kamu izinkan masuk ke telingamu? Apa yang kamu izinkan masuk dalam pikiranmu? Apa yang kamu izinkan menjadi pola pikirmu? Apa yang kamu izinkan? Kamu udah Bapak Pendeta, saya baca firman. Masalahnya baca, tahu, sama percaya itu different thing. Tahu doang gak menyelamatkan. Tahu dan percaya berbeda. Tahu sama tempe aja berbeda. Tolong dibantulah, hei. Tahu dan percaya Berbeda. Kalau tanya, iblis tahu nggak Yesus Tuhan? Tahu. Percaya nggak? Percaya. Aku bilang percaya. Saya enggak ya, Kak? Enggak tahu. Saya di jemaat ya. Iblis tahu Yesus. Percaya nggak? Oh. Kamu tahu firman? Ngerti nggak? Percaya nggak? Kau cuma baca doang, baca. Banyak orang baca gitu ya. Kita bilang begini, sebentar membaca, habis itu lupa. Baca firman itu beda sama baca Quran. Ada suara pembaruan, tapi lebih hebat suara Tuhan. Amin. Ada koran Kompas, tapi Alkitab Kompas. Amin. Amin. Saya lagi bikin koran apa lagi nih? Kalau kamu baca firman, maka hatimu penuh dengan firman, maka kamu akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Kamu akan bilang kecil buat Tuhan. Kecil buat bapakku. Kecil buat bosku di surga. Kalau isinya firman, kaget aja dikaget jedor. Ada mulanya ada firman sama dengan Allah dan Allah itu. Jadi dia kagetnya firman. 3 hari dia kaget. Dan hanya di hari kedua sampai di kitab mana. Mari kita akan belajar pada malam hari ini the importance of faith. Apa pentingnya dari iman? Kenapa iman merupakan peranan penting? Bu, selalu saya mau bilang sama saudara, Kristen itu bukan soal perbuatan, tapi soal iman. Amin. Soal iman selalu. Tuhan mainnya di hati. Tuhan lihat hati kamu. Kenapa kamu ketemu Tuhanku? Kenapa kamu ibadah? Kenapa kamu gereja? Kenapa kamu pelayanan? Tuhan selalu melihat alasan kenapa kamu melakukan itu. Selalu bagi Tuhan. Kamu boleh melayani Tuhan dalam motivasi itu salah, Tuhan tidak berkenan. Kamu boleh nggak melayani Tuhan tapi motivasi itu benar, Tuhan berkenan. Karena bagi Tuhan hati itu penting. Percaya nggak? Yang pertama, the importance of faith. Ibrani 10:38 yang kita baca dengan semangat 45, 3, 2, ya tetapi orangku yang stop sampai di situ. Bilang kiri kanan saudara, kalau kamu punya iman, kamu pasti hidup. Amin. Sesaudara itu, ada iman kan? Yang pertama, apa pentingnya iman? Iman memimpin kepada keselamatan. Ada di sini yang namanya iman? Belum tentu dia beriman. Iman memimpin kepada keselamatan. Efesus 2 ayat 8 dan ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil Usahamu. Jangan ada orang yang apa? Memegahkan diri. Kita bilang karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui grace through faith. Karena iman melalui kasih karunia. Siapa yang setuju? Harga keselamatan jauh lebih mahal dari seluruh harta di dunia. Tapi kenapa kamu mau gadaikan keselamatan? Boro-boro harta dunia.
matanya yang kelihatan. Mama saya dulu ketika kawin sama papa saya tentara. Mama saya dengan tujuan supaya papa saya ikut agama mama saya. Debatin ayat terus. Sampai mama saya sampai di kitab perjanjian baru, kitab Injil. Dia cari kitab Injil, pengen cari kelemahannya. Dia pengen melancangi kitab Injil yang terjadi oleh anugerah Allah. Tuhan yang tangkap mama saya. Sampai di suatu minggu pagi mama saya bilang sama papa saya, mama mau ke gereja. Papa saya ketakutan. Yang dipikir mau debat kita. Sekarang mama saya walaupun dihajar, walaupun di usia 6 tahun papa ninggalin kami semua. Walaupun keadaan susah kemiskinan melanda keluarga kami. Ada keluarga dari mama dari Sukabumi datang ke rumah dan bilang ini, kamu tinggalin Yesus, kamu kembali ke agama lama kamu, kami kasih kamu uang, kami kembalikan harta kamu, kami kembalikan hidup kamu yang nyaman ini. Apa kata mama saya? Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Anak-anakku biasanya nggak peduli seganteng apa cowok ini. Kalau dia nggak cinta Tuhan, bukan dari Tuhan. Segampang itu. Pengen tanya sama saya, Pak Pendeta, apa cirinya pasangan dari Tuhan? Gampang banget, gak usah susah. Pasangan yang dari Tuhan akan mendekatkan kamu sama Tuhan. Gampang. Kalau cowok itu bikin kamu jauh dari Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Karena nggak ada orang tua yang pengen anaknya jauh dari dia. Jadi kalau ada cowok, ada cewek yang bikin kamu makin jauh dari Tuhan, dari mimbar yang kudus ini, saya pastikan dia bukan dari Tuhan. Amin. Amin. Mungkin dia sedang ibadah sama engkau. Bodo amat. Coba bikin kamu jauh dari Tuhan. Mana mungkin itu? Kalau cewek itu bikin kamu nyakitin hati Tuhan, mana mungkin ya? Dari Tuhan akan bilang begini, minggu kemana? Kerinduanku. Asik. Yang di mana? Kita dari pagi. Keliling. Jam 7.30. Nanti kita jam 8 kita ke Gading. Nanti jam 9 balik lagi. Kamu Gideon ya? Goyang ke kanan. Kalau yang dari Tuhan akan bilang ikut gereja yuk. Yang dari Tuhan bilang diajak minggu jalan-jalan deh. Nah sebentar, gereja udah berapa? Yang dari Tuhan udah sore nih, malas ke gereja. Sayang, kalau kamu nggak gereja kita putus. Asik. Saya nggak ada duit, miskin kamu. Aku yang bayar. Depan ganti. Bilang kiri kanan saudara, ini baik-baik, jangan bilang. Ini baik-baik, ini baik-baik. Ya nggak bosan-bosan bilang, kamu yang belum menikah, mengucap syukurlah. Puji Tuhan, karena jelas ya. Pasangan itu amin. Belum menikah, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Ngomongnya apa sih? Salah juga bersyukur. Neraka di bumi. Masalahnya bisa bertambah. Kalau udah salah menikah itu kayak nasi bungkus baru padang. Yang tulisan di bawah tuh, selamat menikmati. Mau basi lo makan. Amin. Saya banyak anak-anak muda nih. Jomblo-jomblo datang sama teman-temannya yang sama-sama jomblo. Ya, kelihatan demografi sesi jam 7 inilah. Kelihatan kan yang masuk juga sambil minum boba nggak jelas gitu. Tahu lah gua lah. Ya lu habisin lu di atas nggak boleh masuk. Tahu lah gua lah. Pulang makan di mana? Oh udah tutup, emang lu gak pernah makan di mall. Mudah-mudahan kalau udah tahu lah. Ini nasi goreng
nasi goreng tek-tek enak tuh, nasi goreng tek-tek. Bang, nggak pakai telur berapa bang? Kenapa gua telur dari rumah bang? Aku tahu lah. Lu mau bilang ya, susah aja banyak gaya lu. Susah aja hidup dosa. Udah susah hidup dalam dosa. Mau jadi apa? Beneran. Kalau lagi kejar karir, kalau lagi merintis, pesan saya baik-baik sama Tuhan. Amin. Tuhan itu, saudara, itu kayak partner terbaikmu. Tuhan yang bisa buka pintu buat kamu. Rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin cari Tuhan, jangan cuti. Amin. Gue cuti dulu dari Tuhan. Tahu siapa? Cuti Tuhan bilang, sekalian aja gue sekotin bang. Iman memimpin kepada keselamatan. Yang kedua, iman memimpin kepada mukjizat. Iman memimpin kepada apa Bapak Ibu? Mukjizat. Mukjizat. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Saya akan kasih contoh sama Pergilah saudara. dengan Ada dua selamat dan kisah sembuh. perempuan pendarahan 12 tahun dan Bartimeus si muda. Kita cepat saja yuk. Di ayatnya yang Markus 5 ayatnya yang ke-25. 3, 2, ya adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 Bu, tahun pendarahan pendarahan. sebulan sekali, datang bulan sebulan sekali, lemes gak? Bayangin ini ibu-ibu 12 tahun. Ayat selanjutnya 26, silakan. Ia telah berulang diobat oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang namun ada. sama sekali Tapi tidak namun ada sekali apa? tidak ada Malah sebaliknya faedahnya. keadaannya Malah makin sebaliknya apa? keadaannya makin memburuk. Memburuk. Keadaannya bukan membaik, tapi apa Bapak Ibu? Memburuk. Memburuk. Ayat yang ke-27 ini kata kuncinya. Dia sudah Mendengar berita-berita tentang Yesus. maka di tengah-tengah orang banyak itu yang ia mendekati Yesus dari belakang dan dan menjamah menjadi jubahnya. jubahnya. 28 kita baca. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. saya tanya ini di semua sesi, dari mana kalimat ini muncul? Dari mana? Iman. Iman ini bukan main asal mencap doang. Ini kalimat ini muncul dari Iman. Dari mana imannya muncul? Percaya. Ayat yang ke-27. Dia sudah Mendengar. dengar. Ketika Salomo minta apa sama Tuhan? Ketika Tuhan datang sama dia. Bahasa asli bukan hikmat. Bahasa asli dia bilang hati. Amin. A listening heart. Hati yang mau dengar. Makanya Budi dikasih dua. Bulu dikasih satu. Karena Tuhan ngajak kita untuk banyak dengar. Perempuan ini dengar berita soal Yesus. Mungkin dia dengar berita Yesus bangkitin orang mati. Mungkin dia dengar berita Yesus berjalan di atas air. Mungkin dia dengar berita Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 ikan. Mungkin dia mendengar cerita Yesus mengusir setan. Pokoknya berita-berita tentang Yesus. Imannya apa Bapak Ibu? Dengar soal Yesus muncul Iman. Yesus lewat Abu. Perempuan Yahudi at the time, kalau pendarahan nggak boleh keluar karena najis. Kalau orang Yahudi tahu dia pendarahan, campur sama orang, apalagi pegang rabi, hukuman mati. Tapi dia bilang apa? Asal jamah saja. Cuma aku Sembuh. kata iman. Yang kedua Bartimeus, kita lihat Bartimeus. Ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang, mulailah ia berseru, apa Bapak Ibu? Kasihanilah. Anak Daud, kasihanilah aku. Lagi-lagi metode yang sama. Ketika dia Mendengar. Yesus orang Nazaret, dia boleh buta. Saya bayangin dari mana dia, mungkin ketika dia lagi minta-minta di pinggir jalan, ada orang lewat. Kali biasa orang minta-minta pasti di jalur utama. Betul apa tidak? Gak ada orang minta-minta di pojokan desa, gak ada orang. Dia minta-minta. Mungkin ada orang lewat bilang gini, gila tuh Rabi muda, kemarin di atas danau dia jalan. Oh, mungkin lewat lagi ibu-ibu yang kasihnya cuma 2.000, tapi ngomongnya lama sejam di depan dia.
menyelamatkan kita. Matanya boleh tutup, tapi telinganya mendengar. Kamu gak ada yang buta, saya lihat di sini. Mata nggak lihat, telinga nggak dengar. Apa nggak tahu? Itulah Bangga. That's why metodenya boleh apa aja. Sama-sama bilang sama saya, caranya bebas. Caranya bebas. Yang penting ada iman. Penting ada iman. Betul apa tidak? Perempuan kendaraan ini metodenya pegang jubah Yesus. Bartimius ini metodenya Yesus berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Caranya beda nggak? Beda. Beda. Hasilnya sama nggak? Sama. Karena bagi Tuhan bukan soal cara, bagi Tuhan punya iman nggak? Makanya saya bilang sama saudara, gereja kalau ada yang gereja-gerejanya, mohon maaf gereja liturginya hening, diam-diam, nyanyinya pakai minum jemaat, jangan bilang, oh itu gereja nggak ada Roh Kudus, kan salah. Atau ada orang yang gerejanya kayak gitu bilang gereja karismatik, oh itu gereja terlalu heboh, nyanyinya bukan lagi sampai joget-joget sampai gelantungan di atas. Gak ada Tuhan di sana, salah juga. Amin. Karena caranya boleh berbeda. Iman. Saya Yesus ada di AKBP. Itu orang AKBP. Saya percaya Yesus ada di Katolik. Saya percaya sama orang memanggil nama Yesus. Dia ada di Ada beberapa doktrin yang sangat bertentangan dengan iman Katolik dengan iman Kristenan. Sangat bertentangan. Saya nggak mau bahas di sini. Tapi saya percaya Yesus ada di mana pun gereja yang hati sama Yesus. Metode berbeda. Ada orang metodenya nyayat-nyayat. Kalau dia nggak percaya, nggak ada iman, percuma. Ada orang metodenya menabrakkan kepalanya di tembok. Kalau nggak ada iman, percuma. Amin. Makanya iman yang ketiga memimpin kita kepada mukjizat yang kedua. Yang ketiga, iman itu menarik mukjizat. Sama-sama bilang sama saya, iman menarik mukjizat. Iman itu kayak magnet. Kayak apa? Magnet. Yang ketiga, saya undang pemain bulu tangkis, pemain keyboard. Iman memimpin kepada jawaban doa. Siapa di sini yang doanya pengen dijawab? Tuhan mau kamu iman. Alkitab mengatakan Markus 11 ayat ke-24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lukas 18, 6, 7, dan 8. Camkanlah yang dikatakan hakim yang lalu itu ayat 7, silakan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum datang ke-8 kerinduanku church Kuningan City lantai 36, 3, 2, ya aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi adakah ia mendapati apa? Adakah ia mendapati? Yesus mencoba menyampaikan bahwa Bapa di surga tidak akan menunda menolong kita. Kita yang berdoa berseru siang dan malam. Mungkin sudah bilang sama saya, tapi kenapa sepertinya saya nggak melihat pertolongan Pak Pendeta? Karena ayatnya menulis yang ditolong adalah orang-orang yang berseru kepadanya. Jadi kan saya nanya ini sama saudara jemaat yang saya kasih. Apakah kita masih berseru meminta pertolongan kepadanya? Bagaimana kita bisa berseru kalau kita tidak punya iman bahwa dia nggak akan menyelamatkan kita? Mungkin itu sebabnya kenapa kita jarang melihat jawaban doa, karena kita sendiri tidak punya iman bahwa dia akan menjawab doa kita. Mungkin kamu udah gak pernah doain lagi supaya mamamu bertobat. Kamu udah capek. Mungkin kamu udah gak pernah doain lagi supaya mamamu bertobat. Mungkin kamu sudah mulai mengaccept kekalahan itu. Kamu bilang ya udahlah gak apa-apa. Mungkin kamu udah gak pernah doain lagi keluarga. Mungkin kamu udah gak pernah doa lagi untuk minta anak. Mungkin kamu udah gak pernah doa lagi untuk minta pasangan itu. Mungkin kamu udah gak pernah doa lagi minta pemulihan.
Karena tanpa sadar, slow but sure, dalam dirimu jayus mati di dalam. Tanpa sadar kamu cuma ke gereja, tapi kamu gak berani berdoa. Karena kamu pikir udah doa setahun dan Tuhan gak jawab. Bukan Tuhan tidak menjawab seruanmu, tapi Tuhan tidak melihat lagi kau berseru. Kamu sudah menerima kekalahan itu. Bahkan kamu sudah menormalisasikan kekalahan itu dengan mencari-cari alasan. Ya gak apa-apa lah, happy juga kok berdua, gak punya anak, kan berdua bisa pacaran. Itu jawaban orang yang mencari alasan untuk kekalahan. Ya gak apa-apa, memang gak semua orang menikah. Kali memang saya ditakdirkan seperti Paulus kali untuk single selama-lamanya. Single enak kali, bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa berizin-izin sama orang. Itu jawaban orang yang sedang membenarkan kekalahannya. Banyak dari kita bersembunyi dengan jawaban-jawaban yang kita tahu sebenarnya bukan itu sebenarnya. Kita sedang bermain peran, kita sedang memakai topeng, kita sedang menipu diri kita. Kita menormalisasi kesalahan kita. Kita membuat alasan untuk kegagalan kita. Dan kita mulai berkata, ya mungkin ini maunya Tuhan. Kayaknya Tuhan mau begini, kayaknya lagi. Berapa banyak pasangan yang saya ketemukan kalau saya tanya masih pengen punya anak gak, di mata mereka udah oh ya kalau iya pengen sih tapi gak pernah doa lagi. Bahkan gak ada tindakan iman di situ. Kenapa? Karena mereka udah capek berharap, mereka udah lelah, mereka pikir ya udahlah. Jadi diam saudara, kau mengafirmasi apa yang saya katakan. Saya bukan tipe orang yang menerima kekalahan. Ada anugerah. Saya nggak mau settle for the less. Saya nggak mau nurunin standar saya karena saya tahu Tuhan menyiapkan perkara besar. Amin. Anak muda, dari hati saya paling dalam, I do love you. I speak to your spirit. Gak peduli sudah seberapa lama, gak peduli sudah seberapa sulit. Selama ada iman, segala Sesuatu mungkin mungkin bagi Tuhan. bagi Allah. Amin. Segala sesuatu. Jangan dinormalisasikan. Jangan dibalut dengan kalimat-kalimat penghiburan. Padahal kalau ditanya jujur, emang kamu rela? Enggak sih. Emang kamu nggak pengen banget sih. Emang kamu nggak rindu banget sih. Lalu kenapa kamu ngomong gitu? Kita kecewa, Pak. Nggak sakit, Pak. Ini cara saya bangun benteng sama hidup saya. Di luar kamu kelihatan happy. Dalam diri kamu melihat orang dia lemani. Melihat orang punya pasangan. Ditanya, lu punya pasangan? Oh, gak apa-apa lah. Dengan pelan lagi, kayak ada kamera. Kamera roll, all silent. Action. Sampai di rumah. Nangis. Saya tuh suka bingung kalau jemaat ditanya, apa kabar? Saya jawab, luar biasa. Luar biasa. Kadang juga ada biasa. Gereja ini, you are welcome to be vulnerable. Gereja ini bukan gereja untuk orang sempurna. Gereja untuk mereka yang butuh Yesus. Amin. Amin. That's why yang ketiga, doa, iman, memimpin kepada jawaban doa. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai matamu melihat apa yang mulutmu doakan. Istri saya tanya sama saya, kamu dapat kalimat ini dari pendeta mana? Apa kamu kutip dari Google oleh anugerah Allah? Saya bilang, no, copyrightnya dari penulis. Kok bisa ngomong gitu? Ya, kalau dengan kata khotbah keluar aja di kalimat seperti kalimat yang punya surga, crazy love itu muncul begitu aja. Tapi saya nggak berani. Oh, ini harus dikutip ngomong. Tuhan titipin sama saya. Sampai kapan saya harus berdoa? Sampai mata saya melihat apa yang menurut saya doakan. Amin. Di sini siapa yang sudah melihat jawaban dari doa?
pekerjaan kamu adalah jawaban dari mulut yang kamu berdoakan. Rumah yang kamu tempatin adalah jawaban dari kamu lihat rumah itu dari mulut yang kamu doakan. Hidupmu hari ini ada anak rantau di sini. Kamu kalau bekerja di kota Jakarta, di perusahaan di Sudirman, itu adalah matamu melihat dari mulutmu doakan. Dari kampung kamu kelulus, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa, tinggal di kos-kosan di kota besar, kota Jakarta, metro Mini. Metropolis kamu bilang gila. Sekarang kamu pakai kerjaan di Bali Sudirman, di RT Haryono, pakai baju keren, baju kantor, kamu suka selfie di kantor, office day. Makanan kopi terbaik dan kamu semua orang melihat di Instagram bilang aduh orang mau di kampung bilang envy deh sama kamu sukses banget padahal mereka nggak tahu di Jakarta ngomong apa Jakarta kemudian curi orang kamu ke Bali berbulan-bulan main-main perang. Ini perannya pura-pura sukses. Kali ini perannya pura-pura berhasil. Kalau di kantor nama perannya pura-pura. Kalau di lingkungan nama perannya pura-pura. Orang yang ketawa paling gede, dalam hatinya setia. Banyak anak-anak mulai masa kamu udah kata-kata, saya colek dia. Apa pastor? Tuhan tahu memang ini gak diterima lingkungan. Saya harus jadi badut di lingkungan Pak Pendeta. Saya harus jadi badut, saya harus ketawain, saya diledekin muka saya, diledekin penampilan saya, gak apa-apa deh. Yang penting lingkungan terima saya, kamu sih berbudak. Saya gak ngomong di sisi yang lain, cuma di sisi ini. Kenapa? Karena saya gak hidup. Yang sedih-sedih banget lah. Sedih-sedih banget nangis. Ini gede badannya nangis dia. Dari awal duduk dia. Kalau nangis tak kayak pelepasan. Saya tuh pendeta, I'm your pastor. You get what you see. Ini saya, ini begini saya. Saya tawanan roh, khotbah saya begini udah. Saya membiasakan diri saya untuk Roh Kudus memimpin saya. Dan puji Tuhan, ketika saya taat sama tuntunan Roh Kudus, banyak dari kamu yang hari ini bentengnya sedang Tuhan bongkar. Berhenti pura-pura, berhenti bermain peran. Jadi apa yang Tuhan panggil kamu, jadilah apa yang Tuhan percayakan. Hiduplah dengan apa yang Tuhan percayakan. Kamu gak perlu cari approval dari orang lain. Tuhan sayang sama kamu, it is more than enough. Tuhan cinta sama kamu, it is more than enough. Satu-satunya penontonmu adalah Tuhan. Nanti gak ada Tuhan. Saya akan bunuh diri kalau saya tenggelam sama omongan netizen. Karena banyak orang memaki-maki saya. Berapa banyak orang mencap saya predator lah, apalah gitu kan. Emang sudah pikir gak sakit? Sakit bos. Emang sudah pikir gak gila? Gila bos. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Amin. Sekedar bertahan. Hidup saya dalam anugerahnya bisa memberi buah untuk semua. Memang saya bela diri? Kagak. Memang saya pernah ngomongin orang? Kagak. Ya saya tahu. Kualitas gak akan pernah bisa ditiru oleh Allah. Amin. Saya gak pernah berusaha menjadi terkenal, gak pernah berusaha menjadi viral. No, saya gak pernah downgrade diri saya untuk lucu-lucuan gak jelas gitu. Supaya mendapat attention, never akan. Terlalu mulia panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak akan mengapa. Kalau kamu percaya sama pelayanan kerinduanku, kerinduan kamu, seluruh jemaat di sini, just be yourself. Just be yourself. Jangan jadi badut lagi buat teman kamu.
true. You are true, true identity. Dan orang akan mulai menghormati kamu. Dan kamu akan menemui panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Yes. Yang keempat, yang terakhir, iman memimpin kepada kemampuan mengatasi tantangan. Yohanes 5 ayat yang keempat, kita cepat saja. 3, 2, ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan iman kita. Apa Bapak Ibu? Iman. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Yang mengalahkan dunia apa? Iman. Iman kita. Kalau kamu berharap hidupmu gak punya masalah, lancar-lancar aja, segala sesuatu berjalan sebagaimana yang kau harapkan, sepertinya kita salah tempat. Selama masih hidup pasti punya masalah. Betul apa tidak? Seorang hamba Tuhan namanya Donald Carson mengatakan demikian. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengakhiri. Saya ulang lagi, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, Pak, dunia ini korup. Dunia ini udah, mohon maaf ya, bahasa Palembang ini bahasa saya. Sorry my language, sorry my word ya. Brengsek. Maaf ya, jangan marah sama saya. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan, seharusnya nggak mengakhiri. Kalau orang yang kamu tolong tiba-tiba tusuk kamu dari belakang, kamu harus nggak usah kaget. Kalau orang yang kamu bantu dari bawah dan tiba-tiba ninggalin kamu nggak harus kaget. Kalau kamu udah baik sama orang dan orang itu nggak tolong tapi malah tusuk dari belakang, kamu harusnya nggak usah kaget. Kalau ada orang yang mengaku sahabat kamu, udah pedi-pedi bareng, keribat bareng, nongkrong bareng, udah make up bareng, nongkrong bareng, tapi tiba-tiba di tempat lain dia jelekin kamu harus nggak usah kaget. Kaget tuh, uang kamu, dompet kamu ketinggalan di food court, dibalikin. Dan isinya masih lengkap lagi. Kamu bilang, kok balikin? Kamu jemaat mana? Kerinduan. Asik. Wes. Kaget gue. Betul apa tidak? Tuh. Jadi kalau ada orang tusuk kamu dari belakang, aku nggak nyangka. Kamu percaya aja. Dia nggak nyangka. Aku nggak duga. Kamu duga kok. Kamu berharap aja begitu. Aku nggak kira. Pak gitu. Iya Pak? Setuju Pak? Jadi kalau hari ini orang tusuk kamu dari belakang, bilang udah biasa. Udah biasa. Orang lupain kamu, bilang apa? Udah biasa. Orang ngomongin kamu di belakang, bilang apa? Udah biasa. Hari ini Iya. udah sayang-sayangnya. Dia bilang sama kamu adalah dunia. Asik. Red. Tiba-tiba dia sama yang lain. Udah biasa. Duga. Kamu duga. Cuman matamu digelapkan. Iya. Sama kalimat-kalimat, kau kan love bombing gitu. Ya kan dihujani cinta. Hati-hati sama cowok yang nyelip mulutnya lemes banget, hati-hati. Tiap hari yang suka pantun, hati-hati kalau suka pantun. Amin. Yang mengagetkan harusnya kebaikan. Harusnya tuh yang mengagetkan ini. Yang mengagetkan tiap pagi kita bangun, lihat di cermin. Kita lihat orang yang di cermin. Terus kita bilang, masih ada orang berdosa yang Tuhan izinkan. Kamu bangun pagi, kamu lihat kaca, kamu bilang begini, orang berdosa ya, masih dikasih kesempatan sama Tuhan. Itu kaget. Yang mengagetkan itu, para pelayan Tuhan, orang berdosa masih dikasih kesempatan untuk melayani. Yang mengagetkan itu, hidupmu ngaco, tapi Tuhan masih berkati. Amin. Betul apa betul? Betul. Yang mengagetkan itu, kamu gereja males-malesan, baca firman gak pernah bener, pacaran ngaconya minta ampun, tapi doamu Tuhan jawab. Halo.
yang udah mabok, udah ngaco, udah gak beres, pacaranmu udah kayak pasangan suami istri, wow, kaki di kepala, kepala di kaki, kamu pulang dari bar, tiba-tiba mau nabrak, dan tiba-tiba Tuhan luputin, Tuhan bilang, oh, itu kaget. Karena harusnya, saya bilang, gila Tuhan, harusnya gue mati. Dan Tuhan bilang, memang sih gue pengen gak mati, kata Tuhan. Masih ada mati. Setiap kali kamu bangun pagi lihat kaca, kagetlah. Orang berdosa masih diizinkan hidup. Seharusnya saudara dan saya udah mati. Betul apa tidak? Orang bilang gini, Gideon gak layak jadi gembala. Apa jawab saya? Setuju. Gak pantas dia jadi gembala. Memang gak pantas. Kalau boleh kita ke aktor Matahari Syur. Memang gak pantas. Gak layak, gak pantas. Kalau mau komplain, jangan komplain sama saya. Bos, yang pilih saya. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Ini main keyboardnya anaknya kayak gini. Iman dibutuhkan. So diberkati gak saudara? Amin. Diberkati ya. Amin. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi soal iman. Bring your friend. Bawa teman-teman, bawa kolega, saudara. Kita penuhi sampai Casablanca. Oh yes. Iman dibutuhkan untuk kita menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman, tetapi tanpa iman, di sini siapa yang pengen menyenangkan Tuhan? Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Ada orang yang bilang menyenangkan Tuhan dengan memberi persembahan. Good. Ada yang bilang menyenangkan Tuhan dengan memberikan pujian kepada Dia. That's good. Hidup benar, semuanya benar. Tapi semuanya itu sia-sia kalau tidak dilakukan di atas dasar ini. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan itu sederhana. Sama-sama bilang sama-sama menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Sama-sama menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu sederhana. Itu sederhana. Kenapa? Gampangnya apa? Menyenangkan Tuhan sederhana cukup percaya kepada Dia Bapa, kita anak. Ketika kamu percaya sama Dia, Dia happy. Dia apa? Happy. Ketika kamu bilang gini sama Tuhan, sakit sih, tapi I choose to believe in. Enak sih, aku memilih untuk percaya. Ketika ada cowok yang kamu tahu ini bukan dari Tuhan, tapi ganteng, kaya, itu pun lebih mudah. Saudara bilang itu Tuhan, kaya sih, ganteng sih, tapi saya memilih Dia. Harusnya lucu itu. Apa sih? Kamu udah mau nangis sih. Saya memilih Tuhan. Saya punya anak dua Pak. Gak ada yang paling menyenangkan buat saya ketika anak saya percaya sama saya. Anak saya kalau sama yang paling parah di rumah, saya angkat gini-gini. Gak ada ketakutan nih. Papa lagi jauh lagi. Kadang-kadang saya lempar di atas, setengah jam baru saya tidur lagi. Kemarin kami pergi ke pesta pernikahan sama istri saya. Di pesta pernikahan, dia bilang, Papa ini lapar. Sabar, karena pengen ngambil makanan-makanan, padahal pesta belum mulai. Jangan bikin malu, anak pendeta, saya bilang. Itu mas-mas mau ambil-ambil begitu. Orang lah. Lapar. Sampai saking lebay gini, Papa kalau ini gak makan, tidak makan. Ya. Masih belajar dari mama gitu. Saya bawa dia ke bawah. Gak banyak ngomong dia. Dia pilih aja restoran. Nggak nanya kalau punya uang apa enggak. Saya tanya, ini kok pilih ini? Terus ini katanya Papa. Ini ya Papa masih setuju. Jadi percaya. Tadi kakak saya telepon saya. Dia baru berantem sama anaknya namanya Azria. Kenapa? Karena di acara keluar, di acara sekolah, gurunya nanya, siapa yang ingin ikut pernikahan pelajar ke Singapura? Azria angkat tangan. Baru bilang
Yakin. Saya. Saya. Lama dia capek deh. Aku cari pendeta nggak ada kayak gini nggak ada. Yang manisnya beda-beda. Dia puji sendiri gini ya. Menyenangkan Tuhan itu sederhana. Cukup. Percaya. Malam ini mau percaya nggak? Amen. Malam ini mau percaya. Amen. Percaya itu gini. Saya nggak ngomong di sesi yang lain. Karena percaya, iman adalah percaya bahwa memilih hidup yang Tuhan pilihkan tidak akan mengecewakan. Amin. Amen. Menyenangkan Tuhan itu sederhana. Bapak itu kalau kita percaya, doa saya buat ini boleh jadi berkat bagi saudara. Amen. Selamat hari Minggu. Yang punya surga, Praise you. Praise you. tutup Alkitab kita.